Oh, sampai master ya teologinya. Ya. Oh, Masya Allah. Ya, cuman apa? Semakin tinggi ilmu yang saya capai, saya semakin blank, Pak. Ya. Yesus sendiri kan nggak menyebarkan agama Kristen ya. Setelah Kristen kan itu terjadi setelah ada Rasul Paulus ya. Sebelumnya Rasul Paulus juga menentang kekristenan ya. Tapi tidak tahu ya. Justru Rasul Paulus itu bisa mengendalikan semuanya. Ya. Akhirnya sampai sekarang ini kan jadi Kristen karena pengaruhnya Paulus ya. Oh. Yesus sendiri kan nggak menyebarkan agama Kristen ya. Sebelumnya Rasul Paulus juga menentang kekristenan ya. Oh. Iya. Cuma apa? Tokoh Yahudi. Cuman nggak Yahudi betul ya. Karena kalau dia kan nggak masuk Dewan Sanhedrin ya. Dewan Sanhedrin itu ya harus memenuhi syarat ya. Salah satu kaya, pintar, gagah ya. Tampan ya. Kalau Paulus ini memang pintar, tapi nggak kaya dan nggak gagah. Ya. Karena matanya juling ya. Oh gitu. Ya. Artinya berarti Kristen ini agama yang dibikin oleh Paulus gitu ya? Kayaknya gitu ya. Intinya, saya semakin bingung dengan Kristenan itu sendiri. Pikirkan dua kali kalau misalnya Anda menyebut bahwa Paulus itu menciptakan agama Kristen. Pikirkan, kenapa saya katakan pikirkan. Coba dengan logika yang terbuka, Anda pikirkan ini. Apa untungnya Paulus menciptakan agama Kristen? Pak Onelius, kalau Anda menonton video ini, coba Anda pikirkan Pak Onelius, guru besar para pendeta, apa untungnya Paulus menciptakan orang Kristen? Apa untungnya? Kenapa? Karena Paulus harus meninggalkan karir yang mapan sebagai seorang Farisi, murid Gamaliel. Itu karir keagamaan yang mapan pada waktu itu. Kenapa dia mau tinggalkan itu semua? Demi menderita bersama orang Kristen. Ya. Mengapa Paulus mau menderita dan rela dipersekusi karena agama rekaan tersebut atau agama yang ciptaan itu? Untuk apa? Jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang harusnya membuat kalian berpikir. Kalau kalian bilang Paulus yang ciptakan agama Kristen, Paulus yang ciptakan agama Kristen, pikir dua kali pakai otak. Apa artinya dan apa untungnya bagi Paulus untuk menciptakan Kristen kalau dia harus menderita dan mati demi agama itu? Kalau orang berpikir dengan akal sehat, tidak ada untungnya bagi Paulus untuk menciptakan agama ini. Yang ada dia menderita, nggak ada gunanya. Dan itulah juga yang terjadi dengan para murid Yesus. Yang mati karena iman mereka kepada Yesus. Kalau agama Kristen adalah agama ciptaan. Nggak ada gunanya. Yang ada rugi gitu. Nah sekarang saya tanya, kalau rugi ngapain bikin agama Kristen? Itu nggak ada gunanya. Nah sorry to say, karena kamu singgung agama Kristen, saya jadi bertanya sama kamu. Ya, kalau di dalam kekristenan jelas-jelas tidak ada keuntungan untuk mendapatkan atau menciptakan agama Kristen, yang ada mereka rela menderita, dipersekusi, dan jelas-jelas dari bukti sejarah kita menemukan bahwa tidak ada peperangan yang dilakukan oleh para murid Yesus. Karena tidak ada keuntungan buat mereka juga. Nah, beda cerita kalau misalnya agama itu diciptakan, lalu kemudian dengan agama tersebut kamu bisa dapat keuntungan harta. Itu lain cerita. Beda cerita kalau agama itu diciptakan, lalu dengan agama itu kamu bisa dapat keuntungan politik. Memperoleh kekuasaan, memperoleh kedudukan, ditakuti orang, mendapatkan harta benda, harta rampasan, itu lain cerita. Tapi Kristen tidak pernah melakukannya. Ini saya mau bahas, tapi saya jadi mikir-mikir lagi ya, ngapain dibahas. Tapi ya, karena Pak Onelius ngomong, kamu masuk ke agama barumu, diem-diem aja. Tapi karena kamu ngomongin soal Kristen, ya mau nggak mau kami buka. Mau nggak mau kami ngomongin juga. Karena agamamu justru, kalau dibandingkan dengan kekristenan, beda jauh gitu loh. Seperti kata Ustadz Khalid Basalamah ini. Syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam. Disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan. Ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk. Gitu kan? Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif, gitu kan? Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam.
Abu Bakar mengutus untuk memerangi Aswadul Unsi, untuk memerangi juga ya Musailam al-Kadzab di wilayah Yaman yang mengaku sebagai nabi, dihabiskan oleh Abu Bakar dan Ini adalah perkataan dari Ustadz Khalid Basalamah yang dia ambil dari sejarah syiar Islam. Bahwa terjadi peperangan pada masa-masa syiar Islam dan peperangan itu pada akhirnya memberikan benefit salah satunya. Salah satunya ya, saya tidak bilang seutuhnya tujuannya. Tidak. Tetapi benefitnya adalah harta rampasan. Sebagaimana dikutip dari detik.com, Hikmah Hasanah, Anda bisa cek linknya. Ini yang disebut sebagai hukum ganimah. Hukum ganimah adalah halal, ya, diizinkan untuk apa? Diizinkan untuk kemudian mengambil rampasan perang. Jadi ada keuntungan yang diambil ketika melakukan peperangan syiar tersebut, begitu loh, ya. Ada keuntungannya. Nah, jadi maksud saya adalah begini. Kita uji motifnya para murid Yesus. Kalau Anda bilang agama Kristen itu agama ciptaan, kita uji motifnya. Apa motifnya? Para murid Yesus mengabarkan Injil, rela mati tanpa keuntungan finansial, tanpa keuntungan kekuasaan. Hanya demi iman mereka pada Yesus. Lah sedangkan kalau misalnya dibandingkan dengan para sahabat, ya, para sahabat dari Nabi Anda melakukan syiar melalui ultimatum dan perang. Pertanyaannya adalah, apakah demi agama atau demi rampasan perang? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang possible. Artinya apa possible? Mungkin. Bisa jadi demi agama, bisa jadi demi dapat keuntungan rampasan perang. Begitu. Kenapa ya? Karena terjadi. Kalau di Kristen tidak ada yang namanya rampasan. Kalau di Kristen tidak ada yang namanya peperangan. Yang ada para murid, bahkan Paulus, mati. Demi apa? Ya demi Injil. Begitu. Jadi tidak ada mereka punya motif untuk menciptakan agama Kristen untuk kepentingan mereka sendiri. Well, saya tidak mengambil kesimpulan apa-apa, Anda sendiri yang ambil kesimpulan, ya.